Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Octavia, angkatan 2018, kelas A, semester 5, PGSD FKIP Universitas Riau. Pengamatan lingkungan sekitar Kota Pekanbaru, di sini saya memilih lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami yang ada di Kota Pekanbaru salah satunya yaitu hutan Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Ponorogo, Sukamulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Hutan kota yang berada di Kota Pekanbaru ini disebut masyarakat sebagai Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim. Hutan merupakan tempat tumbuhnya pepohonan atau jenis tumbuhan lainnya. Hutan sendiri menempati daerah yang cukup luas, dan umur pada tumbuhan yang berada di hutan tersebut memiliki umur yang cukup panjang. Misalnya umur tumbuhan yang ada di hutan tersebut mencapai bertahun-tahun atau bahkan sampai puluhan tahun. Pohon yang berada di hutan sendiri memiliki ukuran yang sangat tinggi, misalnya bisa mencapai 1 meter lebih. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan, mengartikan hutan sendiri yaitu hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berada di hamparan lahan yang sangat luas, yang berisi sumber daya alam hayati, di mana hutan sendiri berisi jenis-jenis atau macam-macam pepohonan. Karena tumbuhan atau pepohonan satu dengan yang lainnya tak dapat dipisahkan. Sekarang saya berada di salah satu kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim yang disingkat dengan Tahura SSH. Nah, di sini bisa kita lihat ada berbagai tumbuh pepohonan yang ukurannya berbeda-beda. Misalnya ada ukuran pepohonan yang besar, mungkin umurnya sudah bertahun-tahun. Ini ukurannya ini lebih dari 1 meter. Bisa kita lihat tingginya itu sangat tinggi ya. Nah, di sebelah atau di lingkungan sekitar pepohonan juga tumbuh pohon-pohon yang berukuran lebih kecil dari pohon sebelumnya. Ada ukurannya masih sedang atau bahkan ukurannya kecil. Selain tumbuhan atau pepohonan yang hidup di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim ini, juga hidup berbagai jenis binatang. Misalnya yang saat ini saya jumpai adalah jenis binatang yaitu capung yang hidup di ada juga berbagai jenis binatang yang saat ini mengiringi saya, yaitu ada nyamuk, terus ada semut yang berada di pohon ini ataupun yang ada di tiang ini. Terus tadi juga ada laba-laba yang hidup di pohon. Sebenarnya banyak jenis binatang yang hidup di hutan. Biasanya hutan-hutan yang memiliki lahan yang sangat luas itu memiliki jenis berbagai hewan. Misalnya ada jenis binatang yang buas ataupun yang tidak buas. Nah, mungkin di sini saya tidak menemui banyak jenis hewannya karena cuaca pada saat sekarang itu yaitu cuacanya sangat panas, karena juga sekarang kondisi cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Jadi mungkin hewan-hewan yang berada di hutan ini tidak semuanya kelihatan. Sekarang saya menjumpai tumbuhan atau pepohonan yang pohon ini diberi nama. Misalnya pohon ini bernama gaharu atau
Aquilaria spp. Nama pohonnya itu adalah meranti, yaitu Korea leptosila. Dan kita di sebelah sini juga dikasih juga nama-nama sesuai nama pohon tersebut. Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim ini juga mempunyai fasilitas yang sangat lengkap. Walaupun di hutan, tapi juga Kota Pekanbaru atau pemerintah Kota Pekanbaru melengkapi fasilitas yang ada di hutan tersebut. Misalnya di sini juga ada sekalian papan petunjuknya yang di atas, yaitu pintu keluar, musola, panggung, dan toilet. Hutan ini bukan hanya sekedar hutan, tetapi juga tempat wisata bagi masyarakat Pekanbaru. Karena hutan sendiri ini juga dinamai Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim. Makanya hutan ini juga tempat wisata bagi masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Bukan hanya masyarakat yang di Kota Pekanbaru saja, tetapi masyarakat yang dari luar daerah juga sering main di hutan ini. Baiklah, di sini saya sudah pindah lokasi, di mana lokasi saya sedang berada ini adalah lokasi lingkungan buatan. Nah, tadi saya kan sudah berada di lingkungan alam, yaitu hutan, yang ada di pusat ibu kota Pekanbaru. Nah, saya sekarang berada di salah satu di kota Pekanbaru juga, di daerah Delima, yaitu tempat kolam ikan berada. Lokasi kolam ikan ini berada di perumahan Geraha Rajawali, Jalan D5, Panam, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kolam adalah di mana area yang berisi air. Air yang berada di kolam tersebut bisa bersifat alami maupun buatan. Karena air yang berada di kolam tersebut bisa diisi sama manusia sendiri ataupun air yang berada di tanah tersebut. Jenis kolam ini adalah kolam yang dibuat dengan sengaja. Maksud dari dibuat dengan sengaja itu ialah kolam yang dibuat oleh campur tangan manusia sendiri. Kolam ikan ini sudah berusia kurang lebih 19 tahun, di mana pemilik mengelola kolam ikan ini untuk membudidayakan ikan maupun untuk meningkatkan keekonomian keluarganya. Ini jenis ikan yang berada di kolam-kolam tersebut ini berbeda-beda. Yang pertama ini adalah kolam ikan yang berisi ikan gurame. Nah, kolam yang kedua ini berisi ikan nila. Nah, yang kolam ketiga di ujung sana yang kolamnya itu masih kosong itu berisi ikan lele. Air yang berada di kolam ikan tersebut bukan merupakan air yang diisi ulang oleh pemiliknya, tetapi air yang emang sudah berada di tanah tersebut. Setiap kolam ikan ini mempunyai mata airnya, jadi
air yang merupakan kolam ikan tersebut ini sudah ada mata airnya tersendiri, jadi pemiliknya tidak perlu untuk mengisi ulang air tersebut. Nah, sekarang kita berada di posisi di mana kolam ikan gurame. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ikan gurame yang ada di kolam tersebut. Nah, pertama kali ikan gurame dibibit sebanyak 1000 ekor, di mana ikan gurame ini waktu masih kecil dikasih makan yaitu sejenis makanan pelet dan sayuran seperti kangkung dan sebagainya. Nah, ketika pelet itu sudah besar atau menengah sekitar umur 1-3 bulan, itu bakal menaikkan makanannya seperti pelet yang ukuran besar. Jadi tadi anak gurame atau ukuran gurame yang masih kecil itu dikasih pelet yang ukurannya kecil, tetapi semakin tumbuh umur gurame sekitar 1-3 bulan itu dikasih makanan pelet yang berukuran sedang dan juga dikasih jenis sayur-sayuran atau jenis makanan lainnya. Nah, ketika ikan gurame ini sudah besar, jenis makanannya pun berbeda, yaitu jenis pelet yang berukuran besar dan masih juga sama, yaitu sayur-sayuran dan jenis makanan lainnya. Nah, ikan gurame ini sebenarnya tumbuhnya itu lama karena ikan gurame ini mungkin cukup lama ya, masa pertumbuhannya itu sekitar 1 tahun. Dan ikan gurame ini juga akan dijual oleh pemilik dari kolam ikan tersebut. Nah, jadi karena proses tumbuh kembang biak dari ikan gurame ini cukup lama, jadi harga untuk menjual ikan gurame ini juga cukup mahal, yaitu sekitar kurang lebih 50.000 per kilogramnya. Nah, sekarang kita berada di kolam kedua, yaitu di mana kolam ikan ini berisi ikan nila. Menurut pemilik dari kolam ikan tersebut, ikan nila ini awalnya dibibit sebanyak 1000 ekor ikan nila. Jadi ikan nila ini sebenarnya di dalam kolam ini tidak hanya satu jenis ikan nila, tapi beberapa jenis ikan nila. Nah, makanan dari ikan nila tersebut hampir sama dengan ikan gurame, di mana pertama kali ikan nila atau waktu ikan nila masih kecil itu dikasih pelet yang ukuran kecil dan jenis sayur-sayuran dan jenis makanan lainnya. Ketika ikan nila itu berusia 3 bulan atau misalnya 1-3 bulan itu, ikan nila itu dikasih pelet yang ukuran sedang. Sedangkan ketika ikan nila udah besar dikasih pelet yang berukuran besar dan jenis sayur-sayuran lainnya. Begitu juga kalau untuk memproduksi atau menjual ikan nila sendiri, ini termasuk ikan nila juga untuk memproduksi secara cepat, karena ketika ikan nila sudah berusia 3-5 bulan itu sudah bisa dijual. Nah, ikan nila sendiri dijual itu dengan harga 25.000 per kilonya. Nah, sekarang kita berada di kolam ketiga, yaitu di mana kolam ini berisi ikan lele. Sebenarnya kolam ini berisi ikan lele, tetapi mungkin kolam ini mungkin sedang tahap pembersihan. Jadi kolam ini masih dalam keadaan kosong. Jadi kolam ikan atau kolam lele ini mungkin sekarang diisi dengan seafood atau jenis binatang lainnya, karena kolam ini sekarang kosong. Mungkin kita bisa lihat sekarang keadaan 3 kolam tersebut yang mungkin terlihat kotor atau airnya kurang jernih, karena saat ini kondisi dari cuaca
kadang hujan, kadang panas, jadi tidak menentu. Mungkin ketika air hujan turun, maka berubahlah warna, mungkin berubah pada kolam ikan tersebut. Jadi karena adanya cuaca hujan yang sekarang kadang turun kadang tidak, jadi tidak menentu, makanya membuat setiap air kolam ikan ini atau kolam ikan ini terlihat kotor atau tidak terurus gitu. Jadi kolam ikan ini airnya itu sebenarnya diganti atau bakal diperbarui sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi air yang berada di kolam ini bakal dibersihkan dan ikan-ikannya bakal dipindahkan ke tempat lain dulu untuk pembersihan kolam ikan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas lingkungan yang berada di sekitar kolam ikan. Bisa dilihat di sebelah sana itu ada tanaman atau perkebunan. Perkebunan itu hanya kecil. Perkebunan itu hanya berukuran kecil, itu yang ditanam sejenis tebu. Jadi tebu ini berfungsi untuk menambah ekonomi keluarga, sama seperti ikan tadi, yaitu nanti bakal dijual, akan dibuat seperti es tebu, minuman tebu, dan sejenis lainnya. Nah, di sebelah kiri saya yaitu sejenis rawa, di mana banyak tumbuh-tumbuhan yang beragam jenis, yang ukurannya juga lumayan tinggi ya, kayak rumput-rumput dan jenis tumbuhan lainnya. Nah, kenapa tadi disebut rawa-rawa? Karena terdapat genangan air yang berada di sekitar rawa-rawa ini. Jadi genangan airnya itu mengalir sampai ke ujung sana. Jadi daerah tanah ini sebenarnya memiliki genangan air, makanya disebut ini rawa-rawa. Pembahasan yang dapat saya bahas pada video kali ini mengenai lingkungan alami dan lingkungan buatan. Tadi kita juga bisa dapat jelaskan bahwa lingkungan alami yang ada di Kota Pekanbaru yaitu hutan kota, dan lingkungan buatan yaitu di salah satu daerah di Kota Pekanbaru yaitu di Jalan D5, tepatnya kolam ikan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pembahasan video kali ini mengenai pengamatan lingkungan sekitar yang ada di rumah saya, yaitu di sekitar Kota Pekanbaru. Terima kasih telah menonton video ini.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terus.